Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mawani, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Maritim Larja Ali Haji dengan NIM 1703882010071. Baiklah, di video ini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Ahada Wahyusari, mata kuliah psikolinguistik. Tugasnya adalah mencari landasan neurologis pada bahasa. Neurologi mempunyai kaitan erat dengan bahasa, karena kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan hanya karena lingkungannya, tetapi karena kodrat neurologis yang dibawanya sejak lahir. Betapa besar peranan otak kita di dalam pemerolehan, pemahaman, dan pemakaian bahasa. Proses bahasa itu dimulai dari enkode semantik, enkode gramatika, dan enkode fonologi. Lalu dilanjutkan dengan dekode fonologi, dekode gramatikal, dan diakhiri dengan dekode semantik, bahkan pragmatik. Yang pertama adalah evolusi otak manusia. Manusia tumbuh secara gradual dari suatu bentuk ke bentuk lain selama berjuta-juta tahun. Salah satu pertumbuhan yang telah diselidiki oleh para ahli paraneurologi menunjukkan bahwa evolusi otak dari primat Australopithecus sampai dengan manusia pada masa kini telah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Perkembangan otak ini dapat dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah tahap perkembangan ukuran seperti yang dikatakan di atas. Tahap ini tampak pada Homo erectus yang ditemukan di Jawa dan di Cina. Tahap kedua adalah adanya perubahan reorganisasi pada otak. Lembah-lembah pada otak ada yang bergeser sehingga memperluas daerah lain seperti daerah yang dinamakan daerah parietal. Tahap ketiga adalah munculnya sistem fiber yang berbeda-beda pada daerah-daerah tertentu melalui corpus callosum. Dan tahap yang terakhir adalah munculnya dua hemisfer yang asimetris. Dua perkembangan terakhir ini, yaitu yang ketiga dan keempat, terjadi pada saat perubahan dari Homo erectus ke Homo sapiens. Otak manusia dan otak binatang. Yang pertama, otak manusia. Dari segi ukurannya, bentuk otak manusia adalah 1-1,5 kg dengan rata-rata 1.330 gram. Ukuran orang barat ini adalah 2% dari berat badannya. Untuk manusia Indonesia, bahkan mungkin kurang dari itu. Seluruh sistem saraf kita terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah tulang punggung yang terdiri dari sederetan tulang punggung yang bersambung-sambungan atau disebut dengan spinal cord. Yang kedua adalah otak. Otak itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu batang otak atau brainstem dan korteks cerebral atau cerebral cortex. Tulang punggung dan korteks cerebral merupakan sistem saraf sentral untuk manusia. Segala yang dilakukan manusia, baik berupa kegiatan fisik maupun mental, dikendalikan oleh sistem saraf ini. 2. Otak binatang. Evolusi pada otak manusia dan otak makhluk lain berbeda. Pada makhluk seperti ikan, tikus, dan burung, misalnya korteks cerebral boleh dikatakan tidak tampak, padahal korteks inilah yang sangat berkembang pada manusia. Pada makhluk lain seperti simpanse dan juga gorila, juga tidak terdapat daerah-daerah yang dipakai untuk memproses bahasa. Korteks cerebral pada binatang boleh dikatakan tidak tampak, padahal korteks inilah yang sangat berkembang pada manusia. Secara sederhana, perbedaan yang mendasar antara otak binatang dan manusia terdapat pada lapisan terluar otaknya. Inilah yang disebut sebagai korteks cerebri atau sering disebut korteks saja.
Disinilah pusat aktivitas pikiran manusia berbeda dan ternyata seluruh peradaban manusia dihasilkan oleh aktivitas kulit otak ini. 4. Kaitan otak dengan bahasa. Otak memegang peranan yang sangat penting dalam berbahasa. Telah diutarakan sebelumnya bahwa saraf-saraf tertentu dalam otak berkaitan dengan fungsi berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Dapat dibuktikan bahwa terdapat gangguan berbahasa bagi orang yang mengalami kerusakan otak atau kecelakaan yang mengenai kepala. Selain itu, dilakukan eksperimen terhadap saraf-saraf di otak bagi orang yang sehat. Saraf-saraf dalam otak berkaitan dengan fungsi berbahasa adalah daerah Broca, daerah Wernicke, dan daerah korteks ujaran superior atau daerah motor suplementer. Berdasarkan 3 daerah saraf tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat bagian-bagian tertentu pada saraf-saraf di otak kiri manusia yang mempengaruhi manusia untuk menghasilkan ujaran untuk berbahasa dan berkomunikasi dengan sesama. Hemisfer kiri dan hemisfer kanan. 1. Hemisfer kiri lebih aktif ketika seseorang terlibat dalam beberapa tugas yang bersifat logis, simbolik, dan berangkai, seperti memecahkan persoalan matematika dan memahami materi yang bersifat teknis. Hemisfer kiri mengatur kemampuan untuk mengekspresikan diri dalam bahasa. Ia melakukan banyak aktivitas logika dan analitik yang rumit dan mampu mengerjakan komputasi atau perhitungan matematika. Sedangkan hemisfer kanan memiliki kemampuan lebih dalam memecahkan persoalan-persoalan yang menuntut kemampuan visual spasial, kemampuan menggunakan peta, meniru cara berpakaian, mengenali wajah, dan membaca ekspresi wajah. Hemisfer kanan aktif ketika seseorang mencoba berkreasi dan memberikan apresiasi terhadap seni dan musik. Hemisfer kanan juga memiliki beberapa kemampuan bahasa. Hemisfer kanan dapat memahami bahasa yang sangat sederhana. Ia dapat merespon terhadap kata-kata benda sederhana dengan memilih benda seperti mur atau sisir. Bahkan ia dapat merespon terhadap asosiasi objek tersebut. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan saya tadi. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.